Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV di mana Litbang Kompas baru saja merilis hasil survei terkait 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran bekerja. Bersama saya Desi Fiftina. Saudara, Litbang Kompas mensurvei tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran dalam 100 hari masa jabatannya melalui 1.000 responden yang dipilih secara acak dan tersebar di 38 provinsi. Survei dilakukan melalui wawancara secara tatap muka yang diselenggarakan pada tanggal 4 hingga 10 Januari 2025. Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95% dengan margin of error sekitar 3,10% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Survei Litbang Kompas ini sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas. Dan saudara, kita akan membahas lebih lanjut terkait hasil survei Litbang Kompas terkait 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Dilihat di sini di layar sebelah kiri layar saudara, Anda bisa lihat kepuasan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. 80,9% responden mengatakan puas dan 19,1% mengatakan tidak puas. Sementara di sisi layar kanan adalah tingkat keyakinan umum terhadap pemerintahan Prabowo Gibran sebesar 89,4% mengatakan yakin dan 10,6% mengatakan tidak yakin. Dan alasan puas terhadap pemerintah terdiri dari sejumlah faktor, saudara. Alasan puas yang teratas adalah kinerja yang ditunjukkan baik mencapai 30,2%. Bisa ditunjukkan mungkin datanya? Baik, saya ulangi, untuk alasan puas yang teratas adalah kinerja yang ditunjukkan baik mencapai 30,2%, saudara. Dan kemudian alasan puas terbanyak kedua adalah kepemimpinan yang merakyat sebesar 18,1%. Alasan puas terbanyak ketiga adalah sering mendapatkan bansos sebesar 14,4%. Alasan puas berikutnya yakni pembangunan merata sampai ke desa sebesar 7,3%. Lalu pembangunan yang masif sebesar 7,3%, mampu mengatasi persoalan bangsa sebesar 6,8%, kemudian juga ada alasan-alasan lainnya. Selain alasan puas, saudara, ada juga alasan tidak puas terhadap pemerintahan Prabowo Gibran yang terdiri dari sejumlah faktor. Alasan tidak puas yang teratas adalah bansos tidak merata dan tidak tepat sasaran, ini sebesar 29,2%. Kemudian ada alasan tidak puas terbesar kedua, yaitu ekonomi belum stabil, sulit mendapatkan pekerjaan, lapangan kerja minim sebesar 19,5%. Kemudian ada pula alasan tidak puas terbesar ketiga, yaitu harga kebutuhan pokok atau sembako mahal sebesar 17,1%. Kemudian alasan yang tidak puas lainnya adalah penanganan korupsi belum tegas. Ini sebesar 12,6%, saudara. Ada pula diikuti alasan tidak puas terhadap konsistensi dengan janji kampanye sebesar 4,2%. Selanjutnya diikuti alasan-alasan tidak puas lainnya seperti harga BBM naik, kenaikan pajak, dan gagalnya penegakan hukum. Dan saudara, kita akan bahas hasil survei Litbang Kompas tingkat kepuasan pada 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran bersama peneliti Litbang Kompas Vincentius Gitiarko. Sudah hadir bersama kami, silakan Mas. Selamat pagi Mas Tiar. Terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV. Nah Mas, kita akan bahas lebih lanjut mengenai hasil survei Litbang Kompas ini. Yang kita bisa lihat pertama di sini tentang indeks kepuasan kinerja ini ya Mas ya. Ada 80,9% responden mengatakan puas. Nah ini Mas Tiar bisa menjelaskan mungkin proses perolehan hasil survei ini seperti apa? Ya memang ketika kita bicara indeks kepuasan kinerja itu memang ini kan sebuah angka dari sejumlah indikator yang diukur dalam survei ini begitu. Nah dari hasil survei dari penghitungan indeks tersebut memang ditemukan angka sekitar 80,9% responden yang mengaku puas ya terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran.
lalu sementara 19,1% itu tidak puas. Nah, indikator itu lah yang membangun dan membentuk angka 80,9% ini gitu. Faktor-faktornya itu seperti apa tuh Pak? Mungkin bisa jelasin. Ya, kalau kita bicara sekilas dulu ya, karena tadi kan juga sebenarnya kita dalam survei ini juga ditanyakan alasan-alasannya begitu ya. Tapi kita juga perlu melihat juga sejumlah konteks yang membangun angka ini di 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran ini gitu ya. Yang pertama adalah ini kita bisa baca sebagai harapan besar ya, harapan besar publik. Sekaligus juga ada rasa mungkin euforia karena setelah 10 tahun sebelumnya 2 periode dipimpin oleh satu pemerintahan, masyarakat saat ini mendapat presiden dan wakil presiden yang baru begitu ya. Ada semacam harapan besar terhadap pemerintahan ini begitu. Lalu kita juga perlu ingat bahwa bagaimana transisi pemerintahan ya atau transisi politik yang terjadi setelah pemilu itu juga berjalan relatif lancar dalam tanda kutip ya. Bahkan kita juga tahu bahwa dalam proses ini ada narasi keberlanjutan yang dibawa oleh pemerintahan yang sekarang. Gitu. Nah, ketika pemerintahan sebelumnya itu juga mendapat angka kepuasan yang relatif positif, ini seakan-akan masyarakat merasa bahwa ini akan dilanjutkan dalam pemerintahan yang sekarang. Maka kesan yang ditampilkan oleh publik selama 100 hari pertama adalah kesan yang positif. Begitu. Nah, kalau itu tadi yang kepuasan ya Mas. Kalau untuk yang keyakinan ini angkanya juga mencapai 89,4%. Ini faktor penguatnya seperti apa nih Mas? Nah, ini sebenarnya kembali lagi mengkonfirmasi bahwa keberlanjutan itu akan diteruskan dalam pemerintahan ini ke depan gitu ya. Artinya keyakinan ini sebenarnya kita baca sebagai kembali lagi adalah harapan besar dari masyarakat untuk nantinya pemerintahan ini bisa menjalankan program-programnya, menjalankan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan keinginan rakyat gitu. Artinya ini adalah sebuah modal sosial yang penting ya untuk pemerintahan baru ini sebenarnya gitu. Nah, ini kan selama 100 hari masa bekerja Prabowo Gibran. Nanti setelah dari 100 hari ini apakah ada yang dinantikan oleh para responden untuk nanti mungkin apakah menguatkan survei berikutnya atau bagaimana nih Mas? Ya, karena 100 hari mungkin bisa dibilang masyarakat itu masih jatuh pada persepsi-persepsi awal gitu ya terhadap pemerintahan ini. Nah, artinya harapan yang besar ini itu adalah sekaligus tantangan juga gitu ya. Apakah nantinya pemerintahan yang akan berjalan ke depan itu tetap bisa menjaga atau menjalankan program-programnya dengan baik. Nah, harapan inilah yang perlu dijawab oleh pemerintahan Prabowo Gibran dalam hari-hari berikutnya, dalam bulan-bulan berikutnya hingga periode ini berakhir begitu. Nah, dalam perjalanan itu tentu akan ada survei-survei, tentu akan ada evaluasi lagi dan di situ kita bisa melihat bagaimana komunikasi politik dalam tanda kutip ya antara masyarakat dengan pemerintah ini bagaimana, apakah ada keyakinan atau kepuasan yang meningkat atau sebaliknya masyarakat masih menunggu program-program yang lebih baik. Tapi kalau dari sisi kepemimpinan yang merakyat nih, Mas, apa sih yang dipandang oleh responden sehingga faktor ini mendapat kepuasan sebesar 80,9%? Baik. Sebenarnya kita bisa baca tidak hanya di survei ini ya. Kita kan melakukan survei yang cukup panjang dan tiap kali kita melakukan survei ketika masyarakat itu ditanya seperti apa sih pemimpin yang ideal, itu muncul dua jawaban yang kuat. Yang pertama dia adalah pemimpin yang merakyat. Yang kedua adalah pemimpin yang tegas dan berwibawa begitu ya. Nah, ketika kita bicara sosok pemimpin yang merakyat, itu tentu tidak hanya soal gestur-gestur politik, tapi juga tentu kebijakan-kebijakan yang diambil. Kebijakan-kebijakan yang diambil dekat dengan isu rakyat keseharian, terutama rakyat masyarakat kelas menengah bawah, itu membuat seorang pemimpin dipandang sebagai pemimpin yang merakyat, begitu ya. Okay. Apalagi kalau memang pemerintahan ini dipandang sebagai keberlanjutan dari pemerintahan sebelumnya kan. Karena di periode sebelumnya kan pemerintahan Jokowi itu juga dipandang sebagai sosok pemimpin yang merakyat, gitu. Nah, yang kedua kita bisa lihat bahwa memang Presiden Prabowo dengan latar belakang militernya, dengan gestur-gestur politik atau juga pidato-pidatonya, masyarakat bisa melihat atau mengasosiasikan sosok Presiden Prabowo ini sebagai pemimpin yang tegas, pemimpin yang berwibawa. Nah, dua bangunan inilah yang akhirnya membuat angka ini bisa relatif
tinggi ya. Dan itu menjadi alasan yang kedua ini terbesar ya Mas, 18,1%. Nah tapi kalau kita melihat untuk alasan yang terbanyak di tiga nih Mas, sering mendapatkan bansos. Ini kan program-program yang tentu saja disajikan oleh Prabowo Gibran gitu kan ya. Ini bisa dijelaskan, ini juga tinggi loh 14,4% Mas. Ya, kita harus juga ingat bahwa struktur masyarakat di Indonesia itu kan relatif lebih banyak masih di kelas menengah dan terutama menengah bawah gitu ya. Nah, bansos ini sebenarnya kan bukan program yang sebenarnya baru ya. Ini kan memang sudah berjalan sebelumnya dan nyatanya dalam sejak November misalnya ketika pemerintahan ini berjalan hingga hari-hari ini kita melihat memang ini masih digelontorkan begitu. Nah, kebijakan yang tadi kembali lagi ya, pemimpin yang dianggap rakyat adalah pemimpin yang juga bisa memberikan kebijakan yang langsung dirasakan. Nah, bansos itu kan memang menyasar masyarakat bawah begitu ya. Dan tren kita sebut misalnya secara hati-hati tren kebijakan yang populis ya, kebijakan yang mengutamakan rakyat gitu. Itu kan memang sudah berjalan dan ini tampaknya memang akan dilanjutkan di pemerintahan yang ini gitu. Dan karena ini keseharian dapat dirasakan masyarakat, maka masyarakat melihat ya ini memang jadi alasan kenapa mereka memberikan apresiasi. Gitu. Bukan karena program bansosnya semakin banyak gitu Mas? Bisa jadi seperti itu juga gitu ya, bahwa semakin banyak masyarakat yang terdampak, semakin masyarakat yang menerima. Walaupun kalau kita lihat di sisi yang sebaliknya sebenarnya masih ada catatan kan tadi soal bansos, karena di titik ini juga masyarakat sebenarnya juga merasa ada yang belum pas begitu. Nah kalau untuk kita, tadi kan kita bahas alasan yang puas ya Mas ya, tapi kalau alasan-alasan yang tidak puas nih Mas Tiar, bansos sepertinya menjadi pedang bermata dua, ya kan? Dalam alasan puas, bansos menjadi faktor kepuasan, tapi ternyata juga menjadi alasan ketidakpuasan nih. Nomor 1 sebesar 29,2%. Ini bisa dijelaskan Mas, dari temuan ini apa yang bisa kita maknai dari sini? Ya ini sebenarnya juga masih mengonfirmasi bagaimana isu yang cukup selalu muncul ya kalau kita bicara bantuan, kalau kita bicara bansos, isu tentang ketidakmerataan, isu tentang sasaran yang kurang pas itu kan masih menyertai begitu ya. Nah ini kan alasan dari tadi ya, ada sekitar 19-20% masyarakat tidak puas dan alasan yang tertinggi adalah masih soal ini. Artinya memang perlu evaluasi apakah kalau ketika bansos ini dijalankan dan memang ini ditujukan untuk rakyat kecil itu memang pendataannya lalu juga penyalurannya itu dilakukan secara tepat gitu ya, supaya masyarakat tidak melihat ini sebagai tadi pedang bermata dua. Di satu sisi memang ini diapresiasi tapi di satu sisi masih ada problem di soal mekanisme penyalurannya seperti itu. Nah kalau misalnya bansosnya banyak gitu kan ya tersalurkan juga, tapi kan ini juga yang nomor 2 ini Mas, alasan tidak puas yang terbanyak nomor 2 ini ekonomi belum stabil, sulit mendapatkan pekerjaan, lapangan kerja minim. Apakah responden ini menganggap bahwa bansos itu bukan sebagai jalan keluar gitu? Ya, kalau kita baca dari selanjutnya ya Mbak ya, soal ekonomi yang sulit, pekerjaan gitu ya, juga soal harga kebutuhan atau harga kebutuhan pokok yang mahal gitu ya, kita bisa melihat ini sebenarnya mengkonfirmasi bahwa memang responden survei ini kan mencerminkan populasi gitu ya, dan masyarakat kembali lagi masyarakat kelas menengah bawah itu memang sehari-hari berkutat masih dalam problem yang ini gitu ya. Problem yang real sehari-hari itu adalah soal bagaimana mereka sulit mendapatkan pekerjaan, karena tidak ada pekerjaan sehingga juga daya belinya berkurang, sehingga kebutuhan pokok dan sembako itu memang mahal gitu. Nah ini yang membuat masyarakat memang menantang juga ya, atau men-challenge pemerintah supaya kebijakan yang kalau mau bicara soal populisme, kebijakan dengan rakyat gitu ya, ya memang harus sampai menyentuh aspek-aspek yang ini juga begitu. Nah itu nyambung nih Mas ke alasan yang nomor 5 nih, tidak konsisten dengan janji kampanye. Apakah menyangkut dengan alasan yang ini? Ya sebenarnya ini relatif agak kecil ya angkanya, tapi memang tentu ada bisa dilihat ada indikasi bahwa memang sebenarnya tentu ketika pemilih atau ketika masyarakat memilih pasangan presiden dan wakil presiden ini ada harapan besar terhadap apa yang sudah dijanjikan gitu. Tapi ketika ini masih walaupun relatif sedikit ya memang ada kemungkinan bahwa
oh dulu janji seperti ini, sekarang ternyata belum didapatkan. Tapi memang poinnya adalah bagaimana situasi masyarakat kelas bawah ini, kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah ke segmen masyarakat ini bisa dirasakan secara langsung. Begitu. Baik, kalau kita lihat dari alasan-alasan tidak puas ini semua ya Mas, apakah ini tuh akan menjadi indikator bagi pemerintah Prabowo Gibran untuk menggenjot di mana sisi-sisi yang mereka kurang begitu Mas? Ya, ini tentu kalau kita bicara tadi ya harapan yang besar, tentu kan ini juga di satu sisi menjadi tantangan. Betul. Nah, tantangannya apa ya? Tantangannya ini gitu ya. Tantangannya bahwa masyarakat ini tidak puas, masyarakat yang melihat masih memang ada catatan terhadap pemerintahan Prabowo Gibran itu memang catatan ini ditindaklanjuti begitu ya dan dievaluasi oleh pemerintahan di hari-hari ke depan gitu. Nah, selain itu ada juga nih Mas, faktor penanganan hukum. Di sini ada korupsi, kasus kepolisian. Tentunya ini juga menjadi PR ya Mas, karena banyak kasus yang belum selesai segala macam. Ini bagaimana? Apa yang bisa kita maknai dari sini Mas? Ya, artinya selain memang sebagian besar berkutat pada problem yang pragmatis dalam tanda kutip ya, karena ini berkaitan dengan kesehatan hidup, tapi memang ada sebagian responden yang juga memberi catatan terhadap sisi yang idealisme bernegara gitu ya, karena soal korupsi ini masih mendapat catatan gitu. Artinya masyarakat juga melihat bahwa tidak hanya soal kesehatan hidup yang perlu dipenuhi gitu ya, kebijakan-kebijakan yang populis itu, tapi juga bagaimana bernegara secara bersih gitu ya, itu tetap diperjuangkan oleh pemerintahan yang sekarang. Baik, terima kasih Mas Tiar. Tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi untuk membahas hasil survei Litbang yang lainnya. Tetaplah bersama kami saudara, tetaplah di Breaking News Kompas TV. Selamat pagi saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV di mana Litbang Kompas baru saja merilis hasil survei terkait 100 hari Prabowo Gibran bekerja. Bersama saya Desi Fiftina dan sudah hadir pula di studio peneliti Litbang Kompas Mas Vincenzius Kitiarko. Terima kasih Mas. Dan kita akan membahas mengenai survei yang dilakukan melalui wawancara secara tatap muka yang diselenggarakan pada 4 hingga 10 Januari 2025 terhadap 1.000 responden di 38 provinsi, saudara. Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95% dengan margin of error sekitar 3,10% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Survei Litbang Kompas ini sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas.
Kita lanjutkan hasil survei Litbang Kompas pada 100 hari masa pemerintahan Prabowo Gibran. Saudara, kita lihat kepuasan kinerja pemerintah berdasarkan per bidang. Pertama kita lihat dari bidang politik keamanan. Sebesar 85,8% menyatakan puas, sementara 14,2% menyatakan tidak puas. Kedua, bidang hukum. 17,1% menyatakan puas, sementara 27,9% menyatakan tidak puas. Dan yang ketiga, bidang ekonomi, saudara. 74,5% menyatakan puas, sementara 25,5% menyatakan tidak puas. Dan yang keempat, dalam bidang kesejahteraan sosial, 83,7% menyatakan puas, sementara 16,3% menyatakan tidak puas. Dalam grafik tren tingkat kepuasan, Litbang Kompas mengambil data pembanding pada 2 periode pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala dan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Tren tingkat kepuasan yang ditandai dengan garis biru mengalami naik turun seiring dengan berjalannya waktu. Begitu juga dengan tren tingkat ketidakpuasan yang ditandai dengan garis merah, saudara. Memasuki masa transisi kepemerintahan Prabowo Gibran, tren tingkat kepuasan masih menanjak naik hingga 100 hari masa pemerintahan, mencapai angka 80,9%. Sementara tren ketidakpuasan yang menurun menyentuh angka 19,1%. Langsung saja kita bahas terlebih dahulu di bidang politik dan keamanan ya Mas Tiar ya. Ini 85,8% menyatakan puas, hanya 14,2% yang tidak puas. Apa saja yang dilihat para responden hingga mereka puas dan sebaliknya juga apa saja yang menyebabkan ketidakpuasan dari responden sendiri, Mas Tiar? Oke. Tingginya angka kepuasan di bidang politik dan keamanan itu kembali lagi karena ini soal politik dan keamanan, ini kembali mengkonfirmasi bahwa memang stabilitas politik itu relatif dirasakan oleh masyarakat ya, atau dipersepsikan baik oleh masyarakat setidak-tidaknya dalam pergantian atau transisi pemerintahan ini begitu ya. Karena apalagi kalau kita tarik ke belakang 5 tahun sebelumnya ketika terjadi pergantian kepemimpinan itu terjadi turbulensi politik yang cukup kuat waktu itu kan ya. Artinya masyarakat terbelah karena ada polarisasi politik. Tapi dalam pemerintahan ini kan relatif konteks politik yang melatar belakangi bergantinya rezim itu kan relatif tidak ada gesekan yang sangat kuat hingga menyentuh masyarakat di bawah gitu. Artinya stabilitas politik yang terjadi dalam transisi kepemimpinan inilah yang dipandang oleh masyarakat menjadi sesuatu yang positif gitu. Dan dari sisi keamanan sebenarnya kita bicara keamanan dalam negeri dan luar negeri relatif tidak ada isu yang besar begitu ya, besar dalam arti hingga mengganggu ke hampir atau sebagian besar masyarakat Indonesia begitu. Dan ini juga kita tidak bisa lepaskan dari sosok citra Presiden Prabowo yang berlatar belakang militer itu cukup dipandang oleh masyarakat karena dalam survei sebelumnya misalnya ya periode sebelumnya ketika kita bertanya tentang Prabowo, masyarakat selalu melihat bahwa kepemimpinan Prabowo akan membawa pertahanan yang kuat dan juga akan membuat keamanan negara termasuk ancaman dari luar negeri itu juga terjaga dengan baik. Itu yang bisa kita baca sementara ya Mbak ya. Nah ini kalau misalnya tadi politik keamanan ya Mas ya, kalau misalnya untuk yang bidang ekonomi ini 74,5%, untuk yang puas dan yang tidak puasnya ada di angka 25,5%. Dari sini apa yang bisa kita maknai Mas? Ya, ini juga menjadi hal yang menarik untuk kita lihat bahwa ekonomi itu menjadi mendapatkan angka yang relatif baik juga ya di angka 74,5%. Sementara yang tidak puas di angka 25,5%. Walaupun ketika kita bandingkan dengan indikator-indikator lainnya, ekonomi selalu tidak pernah berada yang di paling atas gitu ya. Tapi bahwa ini mendapatkan catatan yang baik oleh masyarakat ini tentu menjadi catatan yang positif juga gitu. Mungkin karena masyarakat juga mempersepsikan bahwa misalnya kita lihat terjadinya deflasi begitu ya, itu yang mungkin masyarakat berharap bahwa harga-harga dan stabilitas ekonomi itu juga tetap
terjaga begitu. Artinya walaupun memang angkanya baik, tapi memang kan kalau dibandingkan dengan indikator lain ada catatan khusus ya untuk bidang ekonomi ini gitu. Oke, nah kalau kita lihat kesejahteraan sosialnya cukup tinggi juga, 83,7% untuk responden yang puas dan ada 16,3% untuk responden yang tidak puas. Apakah ini menyangkut dengan program-program bansos dari Prabowo Gibran sendiri? Ya, kesejahteraan sosial itu kan tidak hanya soal ekonomi yang khusus ya, tapi kesejahteraan sosial kan ini juga berbicara soal apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat gitu ya, keamanan juga mungkin terkait di sana. Artinya ketika bidang politik dan keamanan baik, bidang kesejahteraan sosial baik, ini sebenarnya mencerminkan bahwa tadi tidak ada setidaknya dalam 100 hari terakhir ini pemerintahan Prabowo Gibran ini tidak ada problem-problem yang sangat mengganggu terkait kesejahteraan sosial gitu. Dan betul yang dikatakan Mbak Desi juga bahwa tadi ada tren bahwa memang kebijakan-kebijakan yang populis ini tampaknya masih akan dilanjutkan dalam pemerintahan yang kali ini. Gitu. Oke, nah tadi kita juga sempat lihat ya Mas ya, data mengenai perbandingan itu antara pemerintahan Jokowi Yusuf Kala, kemudian ada juga Jokowi Ma'ruf Amin, dan juga sekarang yang Prabowo Gibran. Itu kalau kita lihat nih Mas ya, sangat signifikan sekali naiknya. Ini track record yang paling tinggi nih, 80,9%. Sedangkan di hasil yang sama juga di pemerintahan Prabowo Gibran ini juga menjadi titik rendah paling rendah nih, 19,1%. Ini mungkin bisa dijelaskan juga nih Mas. Pertama kita lihat angkanya mungkin dari 80,9% kita bandingkan dengan survei terakhir ketika di akhir masa jabatan Jokowi Ma'ruf Amin ya. Nah ini kita lihat bahwa sebenarnya ketika angkanya dekat gitu ya, naik sekitar sekitar 5% gitu ya. Ini sebenarnya mengkonfirmasi tadi bahwa memang narasi keberlanjutan yang dibangun entah saat kampanye, entah saat pemerintahan ini berganti, itu memang ditangkap oleh masyarakat sehingga masyarakat mempersepsikan ini tidak ada sesuatu perubahan yang dalam tanda kutip besar yang akan terjadi, sehingga masyarakat ya masih melanjutkan seakan-akan pemerintahan yang kemarin baru saja selesai itu memang akan dilanjutkan oleh pemerintahan yang sekarang. Kalau kita bicara dua angka terakhir gitu ya. Tapi ketika kita bicara tren, kita sebenarnya bisa juga membandingkan antara angka terakhir 80,9% dengan periode-periode awal ketika Jokowi menjabat gitu ya. Di awal periode pertama angkanya 65 lalu 65,1%. Ini kan juga sebenarnya bangunan yang relatif rendah kalau dibandingkan dengan tren-tren berikutnya begitu. Nah ini menunjukkan bahwa memang mungkin masyarakat waktu itu melihat atau mempersepsikan apakah Jokowi akan lebih baik dari presiden sebelumnya gitu ya, atau memang masyarakat masih menunggu seperti apa Jokowi ini akan menjadi atau menjabat gitu. Lalu angka ini relatif mirip ya ketika Jokowi di awal-awal periodenya ya, periode keduanya gitu ya, angkanya tidak bergeser jauh. Ini juga dipengaruhi waktu itu karena memang ada polarisasi politik ya yang terjadi di periode kedua atau pemilu sekitar tahun 2019 gitu ya. Waktu itu tampak bahwa masyarakat yang tidak memilih Jokowi itu cenderung di awal-awal Jokowi menjabat di periode kedua juga melihat tidak puas gitu ya, atau menilai tidak puas gitu. Nah ini kan tidak terjadi di periode yang sekarang begitu. Begitu, iya. Bisa dilihat juga ini Mas ya, kalau misalnya di eranya periode keduanya Jokowi di sini kan 69,1%, kemudian sempat menurun, naik lagi, dan di akhir periodenya Jokowi itu di 75,6%, dan kemudian di awal periodenya Prabowo Gibran di 80,9%. Ini kan berarti emang benar-benar ada persepsi bahwa apa yang dikerjakan Jokowi akan dilanjutkan gitu ya oleh Prabowo Gibran. Berarti Mas ya tadi sesuai dengan Mas Tian juga sudah sampaikan. Nah kalau misalnya kita lihat yang tidak puasnya nih Mas, ini lumayan anjlok sekali di 19,1% gitu ya, dari periodenya Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf di akhir periode mereka
di sini ada 24,7%, kemudian turun 24,1%, dan kemudian begitu masuk Prabowo Gibran turun di 19,1%. Ini apa yang menjadi fenomena ini, Mas? Alasan indikatornya seperti apa? Ya, warna biru itu kan sebenarnya kita bisa baca sebagai akseptansi ya, atau penerimaan terhadap pemerintahan yang berjalan. Sementara angka merah itu kan sebenarnya resistensi begitu ya. Nah, ketidakpuasan itu kan memang juga sangat dipengaruhi juga gitu ya oleh orientasi politik gitu. Artinya orientasi politik itu bisa pilihan partai, bisa pilihan presiden, atau memang ideologi-ideologi politiknya. Nah, ketika memang ketidakpuasan atau resistensi politik ini di angka yang relatif rendah, ini menunjukkan bahwa tidak ada kubu atau tidak ada segmen, atau kita bicara tidak besar gitu ya, kelompok yang resisten secara politik terhadap pemerintahan yang sekarang gitu. Karena kalau kita cross angka ini dengan misalnya pilihan partai atau bahkan dengan pilihan presiden sebelumnya gitu ya, tidak muncul resistensi yang kuat gitu ya dari kubu-kubu politik yang di seberang gitu. Nah, ini juga yang mendukung atau menjelaskan bagaimana angka yang tidak puas itu juga menurun atau mencapai titik yang cukup rendah di periode yang sekarang. Periode yang sekarang. Baik, Mas Tiar, kita tahan dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi membahas mengenai ini. Dan saudara, apa saja survei kepuasan terhadap program Asta Cita dan 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran? Kami akan kembali dengan hasil surveinya usai jeda.
Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, di mana Litbang Kompas baru saja merilis hasil survei terkait 100 hari Prabowo Gibran bekerja. Bersama saya Desi Fiftina dan masih bersama peneliti Litbang Kompas Vincentius Gitiarko. Dan saudara, survei dilakukan melalui wawancara secara tatap muka yang diselenggarakan pada 4 hingga 10 Januari 2025 terhadap 1.000 responden di 38 provinsi. Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95% dengan margin of error sekitar 3,10% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Survei Litbang Kompas ini sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas. Dan kita lanjutkan, saudara, hasil survei Litbang Kompas pada 100 hari masa pemerintahan Prabowo Gibran, yakni tingkat kepuasan terhadap program Astacita dan program 100 hari. Ada 13 komponen survei yang tertinggi, ada di kepuasan menyediakan pelayanan kesehatan gratis, sebanyak 85% responden puas. Kemudian merenovasi sekolah-sekolah rusak, 82,1% responden puas. Yang ketiga, tertinggi untuk membangun rumah sakit lengkap berkualitas dengan 81% responden menyatakan puas. Dan selanjutnya juga ada membangun sekolah-sekolah unggul yang terintegritas, ini ada sebesar 81%. Kemudian ada bantuan gizi, tadi juga ini apa ini? Tingkat kepuasan terhadap menyediakan pelayanan kesehatan gratis. Nah ini Mas Tiar, kalau misalnya kita bahas satu-satu ya. Astacita ini kan ada 8 program yang sudah diungkapkan oleh Prabowo dan Gibran. Nah apa yang bisa kita lihat dari hasil survei ini, Mas? Oke, jadi 13 indikator survei tadi dari 100 hari itu memang kita ambil dari sebenarnya 8 program cepat terbaik atau quick wins ya dari Prabowo ini. Tapi dari 8 itu kita breakdown menjadi 13 ini gitu ya, untuk kita tanyakan ke masyarakat apakah dalam 100 hari pertama ini bagaimana masyarakat melihatnya gitu. Nah, pertama-tama secara umum kita lihat bahwa 2 yang diapresiasi secara tinggi itu adalah di bidang pendidikan dan juga di bidang kesehatan gitu ya. Di bidang kesehatan itu masih soal pelayanan kesehatan gratis itu diapresiasi, lalu juga soal merenovasi sekolah, juga penyediaan sekolah sampai fasilitas sekolah sampai di tingkat kabupaten, termasuk juga kesehatan di tingkat kabupaten itu diapresiasi secara tinggi gitu ya. Artinya sekali lagi ini menegaskan bahwa sebenarnya kan ini bukan program yang tanda kutip ya yang baru begitu ya, karena kan memang kan kebijakan yang menyasar pada soal kesehatan, yang menyasar pada soal pendidikan itu kan sebenarnya sudah dilakukan juga dalam periode sebelumnya gitu. Nah yang kita lihat itu. Kalau ini kita lihat membangun rumah sakit lengkap berkualitas ini 81,0%, ini puas, dan yang tidak puasnya 13,9% ya Mas ya. Ini cukup besar juga ya, masuk ke dalam kategori yang di atas 80% ini ya Mas ya. Iya, bicara kesehatan itu kan sebenarnya kalau kita bicara kebijakan ini tentu sebuah investasi jangka panjang sebenarnya. Artinya memang sudah ada langkah-langkah baik, kebijakan-kebijakan strategis yang sudah dilakukan oleh pemerintah di periode sebelumnya. Lalu di pemerintahan sekarang masyarakat melihat bahwa tampaknya kebijakan ini masih akan atau diharapkan minimal ya akan terus berjalan. Mengapa kesehatan lalu pendidikan itu menjadi titik penting juga? Karena kan ini kalau kita bicara soal indeks pembangunan manusia gitu ya, kesehatan dan juga pendidikan itu kan menjadi 2 dari 3 ya nanti sisi ekonomi yang membangun indikator indeks pembangunan manusia gitu. Dan ketika kita bicara angka IPM kita Indonesia dalam 4 tahun terakhir itu memang ada tren yang meningkat gitu. Artinya dari sisi data sekunder pun atau data IPM itu pun kita bisa melihat bahwa ada masyarakat atau ada perbaikan dari sisi kesehatan dan juga pendidikan yang dirasakan. Gitu. Tapi dari sekian banyak program Astacita Prabowo Gibran ini, apa sih program yang menjadi sorotan dari responden sendiri? Ya, kalau kita lihat grafik yang pertama tadi ya, memang kita bisa melihat ada 3 klaster ya. Klaster pertama adalah yang mendapatkan apresiasi di atas 80%. Lalu klaster kedua itu yang angkanya relatif dari 70 sampai 78%. Nah, yang paling
rendah itu di angka 60 sampai 66,9%. Nah, ini kalau kita lihat kan memang dua yang paling bawah itu adalah meningkatkan pendapatan negara. Itu apresiasinya atau kepuasannya hanya bisa kita bilang ya hanya 60,5% di survei ini. Ini menunjukkan bahwa memang kan dari kalau kita baca Astacita di bagian 8 program prioritas cepat ini ada satu bahwa dibangunnya badan penerimaan negara gitu ya, dengan harapan penerimaan negara itu akan membaik. Nah, kalau memang angkanya masih rendah, pertanyaannya adalah apakah program ini sudah masyarakat pahami dengan baik atau memang masih masyarakat masih menunggu ini sebenarnya apa yang dilakukan, dan mungkin dalam 100 hari ini tidak ada isu atau tidak ada kebijakan yang dilihat secara masif oleh masyarakat. Lalu yang kedua soal makan bergizi gratis. Nah, ini cukup menarik nih Mas ya, karena makan bergizi gratis ini kan menjadi program yang diunggulkan gitu di Prabowo Gibran. Ini kenapa hanya sekitar 66,8% ini tingkat kepuasannya? Iya, 65,9% memang relatif rendah, tapi angka ini sebenarnya sedikit naik dibandingkan survei sebelumnya atau jajak pendapat yang kita lakukan sebelumnya ya, karena waktu itu angkanya masih di bawah ini sekitar 59 atau 60%. Artinya memang ada sedikit kenaikan sekitar 5% ini menunjukkan bahwa memang masyarakat mungkin cukup optimis dalam tanda kutip program ini sudah dijalankan. Hanya memang masih karena ini memang program yang baru ya, program yang khas dari pemerintahan Prabowo Gibran, masyarakat masih melihat ini sungguhkah struktur mekanismenya akan jelas, lalu juga akan menjadi sebuah program yang berkelanjutan, karena kan relatif isu yang selalu terkait dengan makan bergizi gratis ini kan soal anggarannya yang besar. Lalu kalau mau dibuat itu di seluruh Indonesia, bagaimana mekanismenya di daerah-daerah, apakah seluruhnya akan mendapatkan. Nah, itu mungkin yang masih mengganjal dalam tanda kutip ya di benak responden atau di masyarakat kita, sehingga masih bertanya-tanya apakah memang program ini akan berjalan dengan baik. Sekaligus ini juga menjadi tantangan bagaimana sisi berkelanjutan yang sudah mendapatkan apresiasi positif, ditantang pemerintah sekarang bagaimana implementasi di hal-hal yang lebih konkret ini begitu. Iya, tentunya juga ditunggu ya Mas Tiar ya, responden akan menunggu seperti apa nanti Prabowo Gibran mengimplementasikan program-program mereka di masyarakat. Nah, tapi dari semua program yang ada, faktor apa aja sih Mas yang menjadi penentu baik tidaknya program-programnya Prabowo Gibran di mata para responden? Ya, kalau kita bicara kepuasan sebenarnya kan ini kan persepsi ya Mbak ya. Persepsi itu kan dibangun dari dua sisi internal dan sisi eksternal. Sisi internal, kepuasan masyarakat tentu dibangun dari pengalaman hidup sehari-hari mereka, apa yang dirasakan, apa yang sungguh mereka alami dalam keseharian, itulah yang membangun persepsi mereka dari sisi internal gitu ya. Tapi dari sisi eksternal kan persepsi itu juga dipengaruhi dari skala yang kecil, misalnya obrolan mereka dengan lingkungan di sekitar, hingga yang paling besar misalnya pengaruh media massa, media sosial gitu ya, itu yang membangun persepsi. Nah, artinya tidak hanya kita bisa bicara, kalau kita bicara eksternal soal pemberitaan, soal bagaimana itu dikampanyekan di media atau di media sosial, itu kan menunjukkan bahwa ya itu persepsi masyarakat, oh mungkin program ini baik, mungkin tidak. Tapi kan yang lebih penting adalah bagaimana program ini memang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari rakyat ini. Nah, itulah yang membangun persepsi kepuasan dan ketidakpuasan. Nah, tentu saja kalau kita lihat dari sini pelayanan kesehatan ini menjadi yang paling tinggi juga ya Mas, 85% masyarakat atau responden menyatakan puas. Nah, apakah para responden ini juga menyangkut pautkan faktor kesehatan dan pendidikan ini dengan Indonesia Emas, atau hanya sekedar kebutuhan real saat ini, Mas Tiar? Kalau kita bicara kembali lagi struktur masyarakat Indonesia secara sosial ekonomi kelas menengah bawah, indikasinya adalah ini memang ya real yang ingin mereka rasakan gitu ya, yang diharapkan bahwa ini juga akan berkelanjutan gitu ya. Ketika kita bicara 2045 mungkin masyarakat kelas bawah tidak atau belum sampai berpikir sejauh itu, dalam arti tentu yang lebih diprioritaskan adalah kehidupan yang sehari-hari ini gitu ya. Makanya kesehatan dan juga pendidikan itu menjadi hal yang dilihat gitu ya. Oke, tentu saja ya. Ini akan menjadi
sangat ditunggu-tunggu nanti ke depannya seperti apa oleh masyarakat dan tingkat kepuasan apakah akan berubah atau tidak begitu ya. Dan saudara, kami akan kembali dengan hasil survei Litbang Kompas berikutnya, kepuasan berdasarkan tingkat pendidikan, ekonomi hingga pilihan presiden saat pemilu 2024 sesaat lagi. Saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Desi Fiftina dan tentu saja masih bersama dengan peneliti Litbang Kompas Vincentius Gitarko ya Mas Egi. Nah, Mas Tiar, kita akan melanjutkan lagi mengenai 100 hari Prabowo Gibran bekerja. Nah, ini survei dilakukan wawancara secara tatap muka, saudara, yang diselenggarakan pada 4 hingga 10 Januari 2025 terhadap 1.000 responden di 38 provinsi. Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95% dengan margin of error sekitar 3,10% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Survei Litbang Kompas ini sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas. Dan saudara, kita langsung saja ke data berikutnya. Ini ada kepuasan umum terhadap kinerja pemerintahan berdasarkan tingkat pendidikan responden. Untuk tingkat sekolah dasar kepuasan tertinggi yakni di 85,7% dan 14,3% tidak puas. Di sekolah menengah sebanyak 77,8% menyatakan puas, namun ada 22,2% menyatakan tidak puas. Dan di tingkat pendidikan lebih tinggi sebanyak 70% menyatakan puas dengan 30% responden tidak puas. Nah, ini dari yang kita lihat di sini, Mas Tiar. Apa yang bisa kita maknai? Ini semakin tinggi pendidikannya, maka semakin rendah pula tingkat kepuasannya. Bagaimana nih, Mas? Ya, memang seperti yang disebutkan Mbak Desi tadi, ada tren bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan responden itu semakin rendah apresiasinya gitu ya. Hanya memang kita perlu ingat juga bahwa walaupun trennya rendah memang tapi tetap relatif dalam angka yang baik gitu. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana mungkin atau kenapa masyarakat yang semakin tinggi kelas pendidikannya itu, tingkat pendidikannya itu semakin cenderung semakin rendah. Ini ya karena memang ada gap ya, dalam tanda kutip gap literasi politik gitu ya. Kalau masyarakat kelas pendidikan tinggi itu mungkin mereka terpapar dengan literasi soal bagaimana politik sebuah negara itu berjalan misalnya begitu ya. Artinya kebijakan yang populis misalnya dipandang tidak selalu
baik dalam tanda kutip dalam proses politik sebuah negara, karena ini bicara jangka pendek gitu ya, gitu, tidak bicara jangka panjang misalnya. Hanya semakin rendah tingkat pendidikan responden kan mungkin literasi seperti itu kan tidak dilihat gitu ya. Yang dilihat kembali lagi adalah keseharian hidup. Artinya semakin rendah tingkat pendidikan responden pun itu semakin melihat bahwa ya kalau kita bicara pemerintah itu ya apa yang bisa pemerintah berikan untuk kita hari ini gitu ya. Apa yang bisa kita rasakan secara langsung gitu. Baik, nah itu yang fenomena yang tampak ya. Iya, baik, kalau ini kan berdasarkan tingkat pendidikan responden. Ada lagi nih Mas, ya kan? Berikutnya hasil survei kepuasan umum berdasar tingkat status ekonomi sosial atau SES. Tingkat bawah kepuasan lebih tinggi, yakni 84,7% menyatakan puas dan 15,3% tidak puas. Di tingkat menengah bawah sebanyak 81,4% responden puas dan 18,6% tidak puas. Untuk tingkat menengah atas, saudara, sebanyak 75,3% menyatakan puas dan 24,7% tidak puas. Dan tingkat terakhir yang disurvei, tingkat status ekonomi sosial atas, sebanyak 67,9% menyatakan puas dan 32,1% responden tidak puas. Nah, ini kurang lebih sama ya seperti yang tadi berdasarkan tingkat pendidikan gitu ya Mas? Ya betul Mbak Desi, jadi ini sebenarnya semakin mengonfirmasi dan menguatkan grafik sebelumnya begitu ya, bahwa masyarakat yang kritis terhadap pemerintah sekarang itu adalah masyarakat kelas menengah atas dan atas dengan pendidikan yang tinggi. Sementara mereka yang berada di kelas sosial bawah dan menengah bawah itu memang tingkat kritisnya tidak setinggi yang kelas lainnya begitu. Nah, ini kan juga mau konfirmasi lagi bahwa memang politik kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang saat ini memang lagi-lagi adalah kebijakan yang dekat dengan masyarakat kelas menengah bawah dan kelas bawah gitu. Seperti tadi ya kita bicarakan panjang tadi, apa itu bansos atau apa itu bantuan langsung begitu ya. Nah ini juga menjelaskan juga kenapa angka kepuasan yang umum tadi tinggi gitu kan. Karena secara populasi kan memang masyarakat kita masih banyak berkutat di warna hijau muda dan warna biru ini gitu. Nah ketika di kelompok ini ke tingkat kepuasannya tinggi, ya itu akan mempengaruhi persepsi publik secara umum gitu. Walaupun misalnya menyisakan memang ada masyarakat yang relatif kritis terhadap pemerintahan itu di tadi kelas sosial menengah atas dan juga kelas tingkat pendidikan tinggi gitu ya. Gitu ya, oke siap. Nah, untuk sementara hasil survei kepuasan berdasarkan pilihan presiden saat pemilu 2024 ada 3 komponen survei saudara, yakni pemilih Anies Muhaimin sebanyak 72,4% merasa puas atau kinerja pemerintahan Prabowo Gibran dan 27,6% tidak puas. Sementara para pemilih Prabowo Gibran tentu kepuasan tertinggi di angka 87,9% dengan 12,1% yang tidak puas. Untuk para pemilih Ganjar Mahfud sebanyak 71,2% menyatakan puas dan 28,8% tidak puas. Nah, selain itu ada responden yang tidak memilih capres manapun dengan 76,1% menyatakan puas, 23,9% menyatakan tidak puas atau kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, ini apa yang bisa kita maknai dari sini, Mas? Ya, angka ini memang fenomena yang berbeda dengan 2019 ya. 2019 itu kalau kita cross di hari pertama 100 hari pertama pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin itu memang terjadi keterpilahan yang cukup besar. Pemilih Jokowi cenderung puas, sementara pemilih yang non pemilih Jokowi itu cenderung tidak puas. Nah, kalau kita bicara yang grafik yang sekarang, situasi politiknya berbeda. Situasi politiknya adalah para pemilih atau masyarakat yang waktu pemilu terakhir kemarin tidak memilih Prabowo dan Gibran pun menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi gitu. Tinggi ya, Mas. Artinya ya? ini tidak ada resistensi politik gitu ya. Relatif tidak ada resistensi politik walaupun secara proporsi memang paling tinggi memang pemilih Prabowo gitu ya. Tapi kan kalau kita lihat di segmen yang lain tidak ada resistensi yang menonjol di sana begitu. Bahkan yang tidak memilih siapapun juga memiliki tingkat kepuasan yang tinggi ya, 76,1% loh Mas.
Ya, artinya mereka yang disurvei ini tidak mau menunjukkan kemarin atau tidak mau menjawab gitu. kemarin milih siapa gitu ya. Itu tetap kalau kita cross, mereka tetap menunjukkan sisi kepuasan. Oke, baik. Dan ada pula saudara hasil survei kepuasan umum terhadap kinerja pemerintahan berdasar pilihan partai saat pemilu 2024. Dari kiri ke kanan, ini ada para responden pemilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menyatakan puas sebanyak 85,1%, 14,9% tidak puas. Dan para pemilih Partai Gerindra 87% puas dan 13% tidak puas. Para pemilih PDI Perjuangan 74,3% puas, 25,7% tidak puas. Lalu para pemilih Partai Golkar sebanyak 90,4% menyatakan puas dan 9,6% tidak puas. Untuk responden pemilih Partai Nasdem 83,6% puas dan 16,4% tidak puas. Kemudian ada pula pemilih Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Responden banyak yang tidak puas, yakni 50,6%. Sementara yang puas 49,4%. Untuk responden pemilih Partai Amanat Nasional atau PAN, tertinggi tingkat kepuasannya yakni 96%. Hanya 4% yang tidak puas. Dan pemilih Partai Demokrat 86,8% puas dan 13,2% tidak puas. Untuk responden pemilih dari partai lainnya ada 62,9% puas, 37,1% tidak puas. Adapun pula responden yang menyatakan tidak tahu atau tidak jawab untuk partai yang dipilih sebanyak 83,7% menyatakan puas dan 16,3% tidak puas. Ini bisa dimaknai seperti apa, Dimas? Ya. Jadi sebenarnya ini seperti yang kita bahas di awal tadi bahwa resistensi politik itu tidak muncul di sini karena kalau kita bicara soal kepuasan atau ketidakpuasan itu seringkali dipengaruhi oleh preferensi politik gitu ya. Nah, kalau kita lihat preferensi politik terhadap pilihan partai ini kan yang menunjukkan resistensi atau ketidakpuasan paling tinggi itu kan relatif hanya dua ya, yaitu pemilih PKS yang paling besar ada ketidakpuasan 50,6% dan pemilih PDIP 25,7%. Di pemilih partai yang lain kan relatif tidak ada resistensi yang cukup menonjol gitu. Kalau kita bicara PDIP tentu ini kita masih bisa melihat bahwa untuk sementara ini dalam konstelasi politik akhir-akhir ini memang kan tetap masih menunjukkan sisi yang mau oposan gitu. Artinya ada sikap yang diambil gitu ya. Walaupun kita lihat nanti dalam dinamika berikutnya seperti apa kita nantikan gitu ya. Sementara kalau pemilih PKS tentu ini karena dinamika pencalonan presiden dan juga dinamika pilkada terakhir kemarin terutama di Jakarta misalnya ya. Itu yang menunjukkan adanya memang ketidakpuasan politik di antara pemilih-pemilih PKS ini sehingga ini juga relatif menyeret atau mempengaruhi kepuasan mereka terhadap pemerintah yang berjalan. Baik, nah ini juga untuk yang tidak tahu atau tidak menjawab ya, tidak menyatakan partainya ini juga lumayan tinggi ya Mas ya? Ya, untuk yang partai lainnya ya di luar partai-partai parlemen ini memang ada ketidakpuasan yang cukup tinggi. Tapi walaupun kan kalau kita bicara proporsi tentu proporsinya tidak setinggi yang mereka yang ada di pemilih partai parlemen ini begitu. Baik, kalau begitu terima kasih Mas Tiar atas waktunya sudah hadir di studio Kompas TV untuk membahas hasil survei Litbang Kompas 100 hari Prabowo Gibran bekerja. Dan saudara, hasil survei ini bisa Anda langsung baca atau dapatkan di harian Kompas edisi hari ini ataupun bisa Anda akses di laman kompas.id. Demikian Breaking News Kompas TV, saya Desi Fiftina, sampai jumpa.